Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Ananda Widiarso dari kelas Sipil 6B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai soal yang telah diberikan pada mata kuliah IRP atau Enterprise Resource Planning mengenai netting dan loading. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu latihan netting. Dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, ini tabel yang akan kita gunakan. Dan inilah hasil dari pengisian netting yang kita lakukan. Ya, pada bulan pertama, ya kebutuhan kotornya 15, dengan persediaan di tangan yang kita punya adalah 25. Jadi 25 dikurang 15, 10. Lalu pada bulan kedua ada permintaan lagi 10, maka masuk ke kebutuhan kotor 10. 10 dikurang 10, 0. Kemudian pada minggu ke-10, jika kita jadikan bulan, maka itu adalah pada bulan ketiga. Pada minggu ke-10 masuk barang sebesar 50 unit. Jadi dia dimasukkan ke jadwal penerimaan persediaan, yaitu sebesar 50 unit. 50 dikurang 40, 10. Nah, pada bulan keempat ada permintaan sebesar 35. Dari 35 dikurang 10, maka hasilnya 25. Nah, namun ini masih tidak mencukupi atau masih tidak memenuhi kebutuhan kotor, maka masuk ke kebutuhan bersih sebesar 25. Pada bulan berikutnya juga sudah tidak ada lagi persediaan, maka masuk ke kebutuhan bersih, begitu juga pada periode ke-6, 7, dan 8. Dan setelah menghitung kebutuhan bersih, selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan netting disertai dengan safety stock. Safety stock ini sendiri digunakan untuk menjaga agar persediaan itu tidak sampai kosong atau tidak sampai nol. Karena jika persediaannya nol, maka proses produksi itu tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, kita tambahkan safety stock sebanyak 5 unit. Maka hasil netting yang diperoleh adalah kebutuhan bersih yang sudah dihitung sebelumnya, ditambah dengan 5 unit safety stock. Maka pada periode keempat, kita membutuhkan 30, periode kelima 20, periode ke-6 20, periode ke-7 10, dan periode ke-8 adalah 13. Selanjutnya, kita masuk ke latihan kedua, yaitu loading load for load. Untuk loading load for load tersendiri itu pemesanan akan selalu sama dengan jumlah kebutuhan, karena load for load ini sendiri digunakan untuk mengurangi biaya penyimpanan atau biaya persediaan. Maka hasil dari loading ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini bahwa antara kebutuhan bersih dan ukuran load itu sama, dan persediaannya itu 0. Jadi kebutuhan bersihnya 10, maka loadnya juga 10, 28, maka ukuran loadnya juga 28, dan seterusnya. Lanjut ke latihan loading menggunakan EOQ. Nah, ini soal yang diberikan. Jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar Rp700 per unit atau per periode, dan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan. Dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih, konsumen seperti di bawah ini. Sudah ada di tabel di bawah ini. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Pertama-tama kita perlu menghitung lot yang akan digunakan terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Nah, di mana D di sini adalah kebutuhan, total kebutuhan dalam satu periode yang, maaf, saya kembali lagi. Total kebutuhan dalam satu periode ini ialah total dari kebutuhan bersih yang sudah diberikan dari soal. Kemudian ada K, yaitu biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan. Dan ada biaya penyimpanan, yaitu sebesar Rp700 per produk.
Maka kita masukkan ke rumus 2 dikali 324 dikali 2.500, maka hasilnya 1.620.000. Kemudian dibagi 700, maka hasilnya adalah 2.314,2857 sekian. Dan hasil dari yang ini kita akarkan, maka akan mendapatkan nilai 48,1070 dan seterusnya. Perlu diingat bahwa pembulatan yang digunakan untuk pembulatan kali ini adalah pembulatan ke atas, karena ini merupakan pembulatan yang dilakukan untuk material. Karena bisa kita ibaratkan saat Anda membeli bahan tekstil, akan lebih baik jika bahan yang Anda beli itu lebih daripada kurang. Karena jika misalkan kita bulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah 48. Maka load-nya itu kurang 0,1. Dan 0,1 ini bisa mempengaruhi dalam proses penghitungan nanti. Maka kita bulatkan menjadi 49. Jadi load yang akan kita gunakan pada latihan ini adalah 49. Langsung kita masuk ke perhitungan menggunakan tabelnya. Jadi sudah dibicarakan tadi 49 load-nya. 49 dikurang 30, 19, 19 ditambah 49 lagi karena sudah tidak mencukupi. Lalu dikurang 24, maka hasilnya 44. Pada periode ketiga itu tidak ada permintaan, maka kebutuhan bersihnya 0 dan persediaannya sama 44. 44 dikurang 28, 16. Kemudian pada periode kelima sudah tidak cukup, maka dilakukan pemesanan kembali sehingga 16 ditambah 49 sama 54, sisanya 11 masuk ke persediaan. Lalu dilakukan pemesanan kembali, jadi 11 ditambah 49 dikurang 23, 37. 37 kurang 10, 27. 27 kurang 15, 12. Dan dilakukan pemesanan kembali karena sudah tidak cukup. 12 ditambah 49 dikurang 29 adalah 32. Lalu dilakukan pemesanan lagi, 32 ditambah 49, 45, dikurang 45, hasilnya 36, 36 dikurang 26 dan 10. Dan dilakukan pemesanan terakhir, sebesar 49, jadi 49 ditambah 10, 59, dikurang 40, maka hasilnya adalah 19. Kemudian berikutnya kita akan menghitung biaya pemesanan. Seperti yang telah dibicarakan sebelumnya, biaya pemesanannya itu adalah 2.500 per pesan. Maka kita hitung berapa kali dia melakukan pemesanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka 7 dikali 2.500. Hasilnya adalah 17.500 rupiah. Berikutnya, kita menghitung biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan di sini sebesar Rp700 per unit. Nah, kita menghitungnya dikali dengan banyak barang yang disimpan. Atau jadi kita menghitung melalui persediaan. Jadi total persediaan yang ada di sini adalah sebesar 307. 700 dikali 307, maka hasilnya adalah Rp214.900. Baiklah, sekian pembahasan mengenai ketiga soal mengenai netting dan loading. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.